Oke, 3, 2, 1. Halo, selamat malam, pagi, siang, Ya, sore, kapanpun Anda menontonnya. Kembali bersama saya Anton di Jogja Crypto Dinirat. Tapi kali ini tamunya dari kota sebelah, dari Solo, Mas Budiarto Harsono. Mas enggak takut ini main-main ke Jogja ini? Kan biasanya dengan supporter PSIM ada clash gitu enggak ya? Jadi Mas Budiarto Harsono ini saya kenalnya dulu di Kopdar Bitcoin Bintaro. Memang sebenarnya sehari-hari berdomisili di Bintaro ya, dekat saya. Tapi asalnya dari Solo. Dulu SMA 3 Solo, tuh, favorit ya. Kalau saya SMA-nya bukan 3, satunya lagi. Oke, sekarang masih aktif trading ya Mas ya? masih aktif, Masih aktif trading, terus juga yang misi edukasi untuk blockchain cryptocurrency, crypto aset itu juga masih ya? masih jalan terus. Masih jalan terus. Oke. Dengar-dengar malah mau menerbitkan buku nih. Ini sedikit saya kalau boleh saya kasih teasernya sedikit gitu ya mungkin ya. Ini beliau ini sudah mau bikin buku. Target kapan nih terbit nih? Ini ada teasernya sedikit nih Mungkin mengenai dalam kripto. berapa bulan lagi mungkin udah ini udah Oke. diterbitin. Oke, Mas, Ya, sebenarnya kalau buku itu apa ya? Masyarakat tuh sangat kekurangan referensi gitu ya. Mungkin dari awal blockchain Bitcoin ada itu baru 1-2 buku. Mungkin juga kalau yang terkenal dari teman ini jenengan ya, Mas Sigit Anoko itu yang sudah ya, banyak beredar dan belum ada lagi. Jadi masih sangat kekurangan referensi gitu ya. ya, Kalau ada yang bikin buku, mudah-mudahan memang segera terbit gitu ya, kita nanti-nanti dan masyarakat menjadi lebih tercerahkan gitu. benar, benar. Oke, ya selain trading kegiatannya apa lagi nih Mas? Apakah jualan tongseng enggak ya? Solo kan biasanya gitu, sate kulit tongseng. Tetap trading Kalau aja ya. trading sama emang basisnya adalah uh, software house, jadi develop Oh software sama iya, app. jadi sebenarnya Mas Budi ini punya software house namanya Indomegabyte ya. Ya, benar. Sudah ada beberapa perusahaan yang menggunakan jasa. Salah satunya mungkin brand kosmetik yang terkenal. Nah, saya nggak boleh nyebut mereknya, tapi cukup terkenal gitu ya. Bagus sekali, gitu. Tampilannya cantik sekali karena memang kosmetik ya harus cantik gitu ya. Jadi kalau mau spesialis development yang rapi, cantik, nah monggo silahkan hubungi Mas Budiarto Harsono ini. Dia spesialisnya. Ada tim ya di sini yang siap develop front end, back hand, smash gitu ya, semua bisa gitu. Semuanya bisa, semuanya bisa. Semuanya bisa. Oke. Selain trading, dengar-dengar juga mau mengarah ke tools ya, Mas ya. Tools untuk Tools, trading itu sendiri. iya, dipertimbangkan juga sih kalau tools itu juga kan sebenarnya banyak orang kekurangan untuk di kripto itu kan marketnya 24 jam, pokoknya setiap hari buka terus. Dan karena basis saya adalah IT, sebenarnya kan kita itu selalu ingin membuat tradingnya itu otomatis. Jadi kita juga sudah kepikiran gitu, ada ide tools untuk setiap hari beli altcoin yang lagi drop gitu. Nah, Dan itu tapi nggak mungkin tergantung kita nanti. pantau 24 jam, pantengin gitu kan. Berarti memang harus tools yang jalan gitu ya. Ya, ya, itu Terus yang susah juga, kalau misalnya sehari-hari harus pantengin terus, itu satu pasti iya. capek, satu waktu nggak ada gitu kan, Dan kita kan emosi juga harus lagi gitu. kerja di dunia nyata gitu ya. Itu kan Ya, sesuatu yang biarkan alat yang mencari. Tapi kalau ini roughly ya, walaupun ini bukan bisa kita artikan sebagai janji kepada teman-teman yang menggunakan tools, tapi roughly itu kalau cuma 10%, 20% tuh bisa dapat nggak sih Mas kira-kira itu kalau pakai tools tuh kira-kira aja nih. Maksudnya ini bukan dalam bentuk janji ke orang-orang gitu ya. Takutnya kita nanti misleading gitu. kalau misalnya kayak tradingnya kita sendiri kan sebenarnya 10 itu possible, makanya trading ya. Tapi Possible kalau ya. tools itu lebih ke arah investment. Jadi kayak kita tahu bahwa kripto altcoin beberapa ini nanti akan naik di beberapa tahun lagi, dan kita bisa mulai DCA untuk beli sedikit demi sedikit setiap hari, tapi kita tidak kehilangan momentumnya, males bangunnya telat atau gimana gitu. Jadi kadang kan memang kripto ini naik tengah malam gitu jam 2, sementara kita masih enak-enakan tidur, ketinggalan momen Ya, gitu ya. Dia bisa kadang-kadang kadang belum bangun.
Dia bisa ronda 24 jam gitu ya. Kemudian juga mungkin faktor emosi ya. Kalau kita, waduh, tahu gitu gue jual tadi udah terlanjur turun gitu. Tadi pas naik tinggi, kemarin kayak Doge itu saya sendiri mengalami gitu ya. Naik tinggi, wah kayak masih naik lagi. Biarin, jeret, langsung turun. Wah, tahu gitu aku jual tadi. Jadi nggak jadi maksimal untungnya. Sementara kalau tools mungkin dia disiplin gitu ya. Kita set berapa persen, pasti akan segitu gitu. Iya, tidak ada emosinya gitu kan. Tidak ada emosinya. Jadi ketika memang sudah pembalikan, udah nggak itu lagi, nggak pakai ditawar-tawar lagi, emang ya udah itu udah balik ya wis. Betul, Iya. Pemirsa tahu dol itu kalau ada skrup yang sudah diputer-puter sampai pol itu Itu dol. dol. Ngerti sama ya, Solo Jogja sama dol juga ya. Sama. Cuman kalau mati lampu beda. Sama. Mati lampu di tempat di Jogja itu sebenarnya giliran. Kalau di Solo oglangan ya. Oh, aku malah ngerti di apa di Jogja beda. Tapi kan oglangan juga. Beda. Enggak, oglangan hanya di Solo. Itu terus juga dulu minyak tanah, masih ingat nggak bahasa Solonya apa? Lengopet. Lengopet di Jogja lengo mambu. Nah, gitu. Oh. Beda. Jadi kita kan dulu dua kerajaan yang saling bertarung, Mas. Sorry, Mas. Satu masih eksis, satunya udah ini hard fork. Hard fork. Oh, dua-duanya hard fork. Dua-duanya hard fork, yang di Solo hard fork juga. Hard fork juga, cuman yang di tempat saya masih bisa mendapatkan bagian dari kekuasaan provinsi gitu sekarang kan gitu. Kalau di sini kan yang di Solo kan apa under ini ya. Udah beda ya. Kalau di Jogja kan gubernur karena nah iya makanya masih ada peranan gitu. Oke, itu politis nanti takutnya berbahaya gitu ya. Nah, kita fokus kembali ke kripto. Jadi ke depan ini Mas Budi rencana mau membuat event-event edukasi gitu mungkin ya. Jadi melanjutkan misi Kopdar Bitcoin waktu itu yang sebelum pandemi kan memang beberapa kali mengadakan event offline sampai beberapa ada tamu dari Surabaya, dari Singapura mengisi gitu ya. Tapi mungkin karena pandemi juga nggak bisa kopdar, nah terpaksa kopi udara gitu ya, nggak kopi darat lagi. Nanti eventnya lebih di Zoom gitu ya, di Zoom, di YouTube, teman-teman kumpul ngomongin mengenai peluang terkait aset kripto, trading tools-nya juga gitu ya. Oke. Nah, kalau sekilas nih sebenarnya yang saya selalu tertarik itu adalah ini evolusi industri yang saya pernah ikut kelasnya jenengan gitu ya. Jadi waktu kopdar yang pertama kalau nggak salah mengenai revolusi industri. Jadi kalau revolusi industri sekarang itu kan katanya 4.0, semua berang 4.0. Tapi apakah ada komponen yang hilang atau gimana yang memang belum melengkapi 4.0 atau sebenarnya masih bertalian ya antara revolusi yang pertama, kedua, ketiga, keempat gitu. Mungkin boleh ceritakan sedikit dengan kaitan dengan slide sebelumnya mengenai Bitcoin itu sendiri. Ya, sebenarnya kan kalau secara detailnya kan Bitcoin itu kan salah satu yang mendukung revolusi industri keempat. Ya, kalau dari revolusi industri pertama sampai keempat itu kan sebenarnya kita lihat di sini itu sebenarnya adalah teknologi kan, berarti kan teknologinya ada perubahan besar. Dari yang pertama itu ada mesin uap, terus yang kedua ada elektronik itu, terus ketiga itu dengan adanya digitalisasi, dan yang keempatnya yang akan datang. Nah, yang akan datang ini didukung oleh apa aja. Dan kalau kita mempelajari tentang cryptocurrency, kita tahu bahwa teknologi blockchain atau konsep blockchain di baliknya itu yang nanti akan memegang peranan penting di revolusi industri keempat. Gitu. Jadi kalau kita lihat peluang misalnya kayak revolusi industri pertama gitu, itu kan kita kalau misalnya investasinya di 10 perusahaan mesin gitu kan, atau pemintalan pada saat itu kan benar-benar lagi naik drastis di Inggris ya. Kita investasi di 10 perusahaan, makanya ngawur, nggak usah pakai indikator pun kan 9 berhasil mungkin gitu. Karena pada saat itu tepat saatnya itu.
Nah, itu juga berlaku di revolusi industri kedua, ketiga itu sama. Jadi kalau revolusi industri ketiga terus kita invest di perusahaan mesin ketik gitu ya, 10 investasi semua gagal kayaknya gitu kan. Hanya karena timing nggak tepat, walaupun kita sudah mempelajari indikator ABCD itu tetap gagal gitu. Nah, kalau yang kita pelajari mengenai cryptocurrency itu kan ada teknologi blockchain-nya. Nah, blockchain-nya itu kan sekarang diterapkan tidak di dunia cryptocurrency aja gitu kan. Tetapi sistem keuangan yang di revolusi industri keempat nanti itu benar-benar karena data akan berputar dengan rapid, dengan masif gitu kan. Jadi semua pembayaran juga harus bergerak dengan cepat gitu, dan dengan fee yang harus rendah banget kan. Nggak bisa kita kayak bayar Rp20, Rp10 untuk setiap data yang datang, terus kita bayar transfer fee Rp3.000. Oke, Kan itu jadi akan transfer fee-nya harus rendah juga ya. iya rendah juga dan harus Walaupun cepat kenyataannya karena sekarang kalau pakai blockchain yang ada sekarang gitu, bisa jadi mahal loh Mas ya. Tapi itu mungkin karena memang belum ketemu ramuan yang pas saja ya. iya, tapi beberapa project cryptocurrency itu banyak yang mendukung keuangan sampai ke situ gitu, sampai ke tahap itu. Ada tapi sekarang memang baru keluarnya memang belum lama. Tapi digadang-gadang itu akan menjadi salah satu keuangan yang nanti mengalahkan si Bitcoin itu sendiri gitu. Karena sekarang di dunia kripto itu kan masih di awal banget kan, di mana orang percaya cuma ya Bitcoin karena volumenya paling besar. Tapi kalau tujuannya dari proyek tersebut apa itu kan orang belum banyak yang tahu sebenarnya gitu. Tapi artinya memang uang itu nanti akan langsung semakin dekat menempel. Kalau dulu kan misalkan di revolusi pertama itu mesin dengan hasil uangnya itu agak jauh gitu ya. Setelah barang dipintal, kemudian pintal dijual, baru jadi uangnya. Dan itu untuk kembali ke teknologi lagi, diinvest ke teknologi lagi agak jauh. Tapi sementara kalau yang di industri keempat itu saya lihatnya apapun yang bisa disensor, apapun ada aktuatornya di situ, sebenarnya bisa langsung ditokenisasi gitu kan ya. Dan tokenisasi itu langsung nempel ke currency sebenarnya kan bisa gitu ya. Langsung nempel currency, jadi perputaran uangnya lebih cepat dan lebih bisa diinvestasikan lagi. Finansial itu udah jadi satu gitu ya. Ya, jadi satu karena sama-sama dengan metode blockchain. Jadi nanti waktu data berputar di revolusi industri keempat itu juga basically itu pasti blockchain juga. Apakah itu juga yang bikin belakangan ini, mungkin sebulan belakangan ini saham mulai ditinggalkan terus orang Klambele mulai melirik kripto? Ini sebenarnya agak jauh panggang dari api atau memang arahnya memang sudah ke sana nih, Mas? Ada banyak faktor sih kayak itu. Makanya kayak pertama memang banyak orang yang sadar dengan berbagai macam project DeFi ya, decentralized finance itu lebih dalam di dunia kripto itu. Project yang di tahun 2020 keluar itu banyak banget untuk mendukung sistem finansial nanti di masa depan gitu. Dan proyeknya bagus-bagus gitu. Nanti di buku saya juga tulis mengenai beberapa proyek-proyek tersebut gitu. Nah, yang kedua itu adalah ya didukung juga oleh pandemi COVID ini juga. Betul. Berkah nih ya sebenarnya. Berkah juga sebenarnya. Berkah tersembunyi. Blessing in disguise gitu. Iya, blessing in disguise atau memang ini adalah suatu revolusi gitu yang mempercepat revolusi industri keempat datang. Kalau menurut saya seperti itu karena orang sekarang semakin terbiasa dengan digital kayak Zoom, misalnya kayak YouTube itu sudah semua orang tahu. Semua orang partisipasi meeting pakai video di handphone itu sudah umum, nggak kayak dulu sebelum pandemi gitu kan. Jadi arah-arahnya tuh revolusi industri keempat tuh datangnya lebih cepat. Ini mungkin kebetulan juga selaras dengan background-nya jenengan ya, sebagai orang yang belajarnya sebenarnya robotik dulu ya. Iya, sebenarnya saya belajarnya robotik dulu sebenarnya. Robotik, jadi sebenarnya mengenai AI, lengan robot, gitu-gitu malah lebih ke sana. Tapi mungkin waktu itu iki tadi duitnya piye gitu kan. Sekarang mungkin terjawab gitu ya. Iya, tapi nanti revolusi industri keempat itu juga bukan berarti semuanya robot, tapi di balik itu semuanya decentralized, semuanya itu AI gitu. Jadi kayak kita semua punya IoT di rumah yang bisa
IoT di rumah. kasih data, bisa memberikan data kita, bisa diolah, terus kita cuma perlu bayar datanya dikit dan langsung feeding langsung dari wallet kita pakai cryptocurrency gitu. Pasti arahnya ke situ. Kalau yang sekarang ini yang terjadi kan kita fee-nya berapa dikumpulin sebulan terus keluar tagihannya gitu kan. Dan itu perputaran ekonomi jadi lebih lambat. Dan ini menarik Mas. Belum lama ini saya diminta mengisi di Telkom University untuk membahas IoT. Karena tadi background saya kan lebih banyak ke arah blockchain. Ternyata mereka sebenarnya sudah melakukan semacam integrasi gitu ya. Jadi para penggawa lab IoT-nya itu sudah punya pengetahuan yang sangat luar biasa mengenai blockchain, bahkan bisa sudah tahu roadmap-nya gimana kalau IoT itu nanti beneran blend dengan blockchain. Jadi apa ya yang Anda pelajari, yang mereka pelajari, dan yang saya pelajari itu akan ketemu dalam satu platform gitu sih sebenarnya. Ya. Sekarang juga udah ada kan itu kayak crypto chain-link gitu. Link itu kan juga dia itu maunya dia itu sebenarnya fokus sama smart contract-nya di Ethereum gitu kan. Tapi smart contract-nya bisa baca data dari luar dengan dia pakai Oracle. Dia maunya bisnisnya dari Oracle, tapi dia menggabungkan dengan smart contract di mana dia sudah punya contoh kasus di blognya itu kayak penanganan banjir, penanganan air limbah gitu. Jadi langsung ini fee-nya berapa dan sebagainya itu semuanya udah langsung semuanya di dalam blockchain-nya itu bergerak prosesnya gitu. Gitu ya. Jadi sebenarnya sudah ada blockchain juga yang memang sudah dirancang gitu ya untuk menyatu dengan IoT, dengan AI gitu ya. Ya, dan itu mungkin masih nanti di tahun-tahun depan ini. Oh iya, kalau mungkin kapan kita sempat menjadwalkan ngopi-ngopi di Pondok Ranji, itu ada satu warung kopi yang kopinya sudah di-tag dengan blockchain. Jadi kemarin saya minum di sana, saya scan QR code-nya, ketahuan ini kopi dari Gunung Kerinci, sudah melewati 8.000 km, kemudian dilakukan dipanen oleh 4 petani gitu ya. 2.000 km karena nggak terlalu jauh kan. Terus apa ya, saya lupa itu. Jadi sudah ada datanya gitu. Itu kalau dia pakainya Emurgo, itu punyanya Cardano. Kayaknya Cardano juga lumayan concern ya kalau Cardano kenceng, naiknya drastis banget kan. Dia kan pecahannya dari ini kan apa? Ethereum juga, iya kan. Klaus Hoskinson kan juga dia satu pendiri ya. Ya. Oke. Berarti memang arahnya ke sana dan sebenarnya kita belum telat ya. Jadi kalau beberapa teman juga bilang, wah, aku ketinggalan sepur gitu. Cuman saya selalu bilang, sing bar mangkat mau. Itu kereta api Matarmaja atau Progo. Yang mau berangkat ini Argolawu. Penak mentul-mentul gitu. Saya selalu bilang gitu. Jadi kalau pendapat saya belum telat, menurut Anda juga belum telat, baru mau mulai ya, keretanya baru mau mulai jalan ya. Ya, jadi kalau terlalu cepat juga sebenarnya proyeknya belum banyak, gitu kan. Tapi sekarang ini lagi masif-masifnya, jadi sekarang ini tidak saat yang tepat. Saat yang tepat, gitu. Baik bagi trader, baik bagi bagi teknologis trader, juga ya, edukator, investor, untuk mulai shifting ke arah situ gitu ya. Benar. Oke, mantap. Jadi kita mungkin apa yang mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu orang lihat aneh iki Budiarto ngopo, seminar Rene Anton ki ngopo. Sekarang orang mulai oh iya kayaknya itu bener gitu ya. Ya, seperti itu mungkin yang kita rasakan ya. Use case ya. Use case-nya belum kelihatan. Ya, gitu. Kalau tanyain nilai ekonomi dari cryptocurrency apa gitu kan? Nggak ada gitu. Kan pertanyaannya gitu kan, Bitcoin terus dipakai di mana gitu? Ya ada di Amerika gitu beberapa kasus gitu. Tapi kan sebenarnya yang menarik dari sini adalah DeFi sebenarnya. Jadi yang dibangun setelah si Bitcoin malah. Jadi adanya smart contract memungkinkan DApps, memungkinkan DeFi. DeFi itu ya apa ya, sarana keuangan yang memungkinkan siapa aja bisa masuk selama memenuhi syarat gitu ya. Yang mana syaratnya mungkin lebih fair daripada sistem keuangan yang sudah ada sekarang ini, yang
inklusinya susah sekali gitu ya. Satu sisi mereka harus menjaga prinsip kehati-hatian, satu sisi inklusi itu masih sangat rendah dan itu nggak ketemu. Ya. Mudah-mudahan DeFi ini adalah satu sarana mempertemukan dua kutub ini gitu Mas ya. Ya, kalau di Bitcoin itu kan ceritanya kan menghilangkan pihak ketiga sebagai mediator di tengah. Jadi menghilangkan itu bank atau institusi keuangan gitu kan. Pihak ketiganya dihilangkan dengan adanya blockchain-nya si Bitcoin itu. Tapi kalau setelah itu keluar Ethereum dan turunan-turunannya seperti Cardano itu, pihak ketiganya nggak cuma jadi intermediate-nya dihilangkan, tapi juga notarisnya dihilangkan, terus yang resepsionis hotelnya juga dihilangkan gitu. Jadi pihak ketiga yang lain yang dihilangkan juga gitu. Jadi satu langkah lebih maju lagi, di mana yang bisa diterapkan di dunia itu sebenarnya bukan Bitcoin, tapi smart contract. Smart kontraknya. Oke. Smart contract yang bisa diterapkan. Walaupun sekarang nilai Bitcoin masih tren naik gitu ya, mungkin dalam 5-10 tahun ke depan pun masih tren naik. Ya. Tapi sebenarnya yang use case realnya yang akan lebih panjang umurnya adalah Ethereum ke bawah gitu ya. Jadi kalau dilihat di Coin Market Cap itu, oke, sekarang ini masih momen-momennya Bitcoin, semua orang masih. Bitcoin, aku kira masih tetap menjadi mata uangnya yang paling gede. Makanya itu akan menjadi kayak menjadi USD-nya gitu. Jadi semuanya dibandingkan ke Bitcoin gitu. Jadi kan dari semua kripto yang paling nggak volatile sebenarnya kan si Bitcoin. Jadi semuanya akan dibandingkan dengan Bitcoin. Semuanya dibandingkan dengan Bitcoin. Jadi itu kayak USD-nya di dunia fiat. Kalau Bitcoin itu makanya ya USD-nya di kripto. Dunia kripto. Jadi tetap jadi patokan walaupun yang dipatok adalah yang teratas gitu ya. Ya. Oke. Yang paling nggak ada use case-nya nanti. Cuman orang juga sebenarnya cepat belajar sih. Kalau sekarang orang lihat koin-koin micin itu juga langsung pada tahu, langsung berani beli gitu ya. Apa lah, coba 1.000, 2.000, 100.000 rupiah gitu ya. Toh juga cuan gitu. Nah cuman kalau Anda kan ke depan pengen punya cita-cita bikin bot trading gitu ya, bot trading. Tentu di situ juga ada algoritma atau rumusan. Nah sebenarnya kalau koin-koin micin yang gurih tapi nggak ada gizinya itu recommended nggak Mas? Atau itu bisa masuk ke algoritma tools atau sebenarnya itu sangat di luar atau tergantung beda-beda? Sebenarnya kita tahunya itu ada fungsinya atau enggak. Sebenarnya ya kita baca white paper satu, walaupun di sana bisa di kamuflase atau di ceritanya lain lah. Tapi sebenarnya kan kita sudah tahu di dunia ini ada auditornya juga. Dan auditor itu siapa? Exchange. Exchange kalau dia memasukkan si token tersebut ke dalam exchange-nya, berarti sudah diaudit. Nggak sembarangan ya. Dia juga jaga reputasi ya exchange ya. Masa depannya bagus atau volumenya gede kayak Doge gitu. Tapi sebagian besar karena punya project yang mumpuni. Ada tim risetnya ya, dia juga nggak sembarangan. Nggak sembarangan. Jadi kayak kita bikin koin dengan ceritanya, projectnya sangat tidak mungkin diimplementasikan di dunia, terus mereka nggak mungkin mau. Nama exchange-nya kena gitu kan. Jadi kalau yang bagus yang mana gitu ya, pasti yang di dalam exchange di listing di exchange tersebut, exchange besar ya, misalnya kayak Binance, OKX, Huobi, misalnya gitu. Oke. Tapi untuk tools trading itu ancaman terbesarnya apa sih Mas? Apakah di nanti takut nggak laku atau di security-nya atau di susah bangun interface-nya, input-output-nya atau kalau tools itu kan ada yang satu namanya bot itu trading. Kalau trading ada profit, ada loss gitu kan. Kalau itu kalau bot trading itu ada resikonya di nanti diretas, misalnya ada hack datanya. Kedua, misalnya API-nya dari si exchange-nya down gitu, juga tidak terjadi namanya take profit-nya nggak jalan dan sebagainya. Itu bisa jadi. Tapi kalau misalnya tools untuk
di kripto ada juga kan tools, kita punya suatu tools juga yang kita memang belum tahu mau dipublikasikan atau enggak. Jadi dia tools ini adalah membeli kripto yang lagi drop, tapi kriptonya yang altcoin yang bagus ya, yang maunya menurut exchange bagus. Jadi kalau drop kita beli, dan belinya DCA, jadi belinya nggak langsung sekaligus tapi berapa grid gitu. Turun lagi kita beli lagi gitu. Karena DeFi itu secara total nanti berapa tahun ke depan pasti ngelipat gitu. Bagi yang percaya dengan kripto ya. Artinya apa namanya? Jadi kalau tools trading itu availability sangat-sangat kritikal ya, ketika misalkan lagi pergerakannya kenceng malah API-nya mati gitu ya, itu orang kan kehilangan kepercayaan juga. Ya, dan itu ada ini juga masalah dengan volume. Jadi misalnya trading ya? bot itu misalnya dipakai oleh ratusan atau ribuan orang dengan fund-nya mereka masing-masing besar gitu, otomatis kita main di altcoin, market cap-nya kecil, ada yang win, ada yang loss pasti gitu. Semakin gede. Iya. Itu lebih ke kapasitas blockchain si altcoin atau kapasitas katakan cloud system kita? Bukan, lebih ke apa ya? Makanya di order book-nya si altcoin tersebut nggak bisa nahan gitu. Oke. Berarti mau secanggih apapun kita menyiapkan bisa ada bottleneck di situ gitu ya. Jadi ya, itu mungkin yang perlu kita antisipasi gitu ya. Jadi biasanya antisipasi itu adalah dengan ya time frame-nya digedein, misalnya main dengan 5 menitan terus menjadi ya 1 jam atau 1 day gitu. Kalau 1 day kan berarti kan marketnya gede banget. Tapi itu akan susahnya karena bagusnya di crypto sekarang adalah volatility. Jadi altcoin naik turunnya drastis itu yang kita bisa mengeruk profit dari situ. Tapi kalau udah mainnya 1 day jadi ya sahabat kita malah ya. Kalau orang biasanya wah lagi sor, panik, terus berita buruk semua. Kita nggak perlu panik gitu kan. Maksudnya volatility itu sahabat kita gitu. Ketika turun ya beli, di atas ya jual gitu aja gitu kan. Simple gitu ya. Kalau di atas gitu kan, wah telat nih, udah telat, harganya mahal, nggak cepat beli. Waktu turun bilang, wah ini mau ambruk, nggak mau beli juga sama. Buar gitu ya. Nggak gitu juga sih ya. Ini memang karena memang sifatnya sudah dari sononya dia volatil gitu ya. Ini yang bilang maksudnya bukan sembarangan. Yang bilang ini Mas Budi ini adalah juara 1 untuk Indonesia trading Binance ya. Trading competition gitu. Jadi dia pun bilang bahwa memang volatil itu biasa, turun ya wes biarin gitu. Nah, atau kalau ada duit ya beli gitu, kalau nggak ada ya wes nonton aja. Nanti udah naik profit jual gitu kan ya. Ya. Sering banyak yang pemula itu tanya ke saya juga, wah piye iki Mas? Obong kabeh. Ayo jarno kok rapopo enggak meneh kok. Ya saya selalu bilang entah itu dalam 2 menit, 2 hari atau 2 tahun pasti naik, jangan khawatir gitu. Tapi ya ini disclaimer ya, nggak semuanya kayak gitu. Ada juga yang benar zong turun gitu ya. Mungkin kalau market cap-nya kalau dibuka di coin market cap yang rankingnya jauh-jauh ya saya nggak jamin. Tapi kalau yang di atas ya, bisa dibilang juga. Gitu ya. Nggak jamin juga ya. Oke. Nggak jamin juga, tapi biasanya gitu ya. Ya yang penting pokoknya kalau di kripto itu karena apalagi kalau dari forex atau saham di dunia itu masuk kripto pasti kaget dengan bisa drop segede itu atau bisa ngelipatnya bullishnya setinggi itu, pasti kaget gitu. Makanya disarankan untuk main di kripto itu dengan dana yang tidak mempengaruhi hidup sebenarnya. Uang dingin gitu ya kalau bahasanya itu ya. Jadi kalau uang jangan uang beras, jangan uang seragam sekolah anak, jangan itu ya. Uang buku gitu, nanti anaknya nggak sekolah. SPP. Jadi memang uang dingin. Oke. Kalau saya tadi benar, kenaikan yang tinggi pun kadang bikin kita geleng-geleng gitu. Jadi kalau jobnya teman-teman di Jogja itu, wah siap-siap mangkat yang pakem itu RSC gitu. Kalau di Solo RSC-nya mana Mas? Jadi biar kalau teman-teman yang di Solo nonton ini biar tahu kalau naiknya tinggi. Aku tahu. Ada kemarin buat ini RSC Solo buat ini apa? Vaksin COVID. Vaksin COVID malah ya, bukan untuk vaksin penyakit kripto bukan ya? Karena kekurangan rumah sakit di Solo ada
rumah sakit jiwa yang Oke. dijadikan tempat vaksin COVID, di mana orang tuanya temanku di daftar Di situ dapat tempat itu, malah malah aku kok dianggap edan. sekarang wajar loh itu, maksudnya tanpa mengurangi rasa hormat pada mereka yang sedang mengalami masalah itu gitu ya, karena itu sebenarnya tidak perlu malu juga itu tentang masalah semua orang. Mungkin saya pun edan tapi rasa sadar gitu ya. Jadi bukan joke ini, bukan maksudnya merendahkan, tapi memang ya kalau balik ke kripto itu memang apa ya, harus saya bilang ya gila sih, paling kalau biasa di saham yang naik 20% disuspend atau turun 20% disuspend, itu ini bisa turun jauh banget, naiknya juga jauh banget gitu. Ya. Roller coaster banget gitu ya. Ya, karena benar-benar tidak ada apa ya yang memonopolinya, tidak ada kontrol pusatnya. Oke. Justru itu yang menarik ya, ketika nggak ada yang mengatur. Nah, mungkin ini pesan nih sebelum kita akhiri sesi ini kepada trader-trader baru. Ada pesan apa nih Mas yang bisa mungkin memotivasi mereka, atau mungkin langsung pesan sponsor, nanti follow YouTube saya Budiarto Harsono atau gimana? Ada pesan-pesan apa buat trader yang masih pemula nih? Karena jenengan juara trading Binance untuk kategori dari Indonesia nih, apa buat pemula terutama yang baru-baru masuk, yang masih kagetan? Ya, pokoknya sebenarnya kalau yang perlu dilihat dari trading itu nomor satu ya, bukan profit. Tapi resiko loss. Resiko loss. Sebenarnya itu yang paling penting. Jadi selama kamu loss-nya kecil atau kemungkinan loss-nya kecil atau loss-nya dikit, makanya drawdown-nya dikit atau loss-nya kecil itu, kamu profit berapapun tinggal kamu lipetin uangnya, nggak masalah gitu loh. 11 kali win, 2 kali loss, tapi loss-nya kecil. Ya udah tinggal kamu mau profitnya apa win-nya itu kecil-kecil sih nggak masalah gitu. Yang penting loss-nya kecil. Karena misalnya kita punya ini apa, dana kita misalnya $100 gitu kan. Kita win 100%. Jadi $100 menjadi $200 kan. Atau kita punya $100, win 50% berapa? 150 kan. Tapi kalau loss 50 berapa? Jadi tinggal 50. Enggak, loss 50% berapa? Jadi 75 dong. 50 jadi 75. Oh, dari 150 ya, 150 lossnya jadi 75. Nah, 75 kita membalikin mau jadi 150 lagi gimana? Tadi kalah 50% kan? Harus menangnya sekarang 100%. Balikinnya 100% ya, kita loss 50%, balikinnya harus jadi jauh 100%. gitu ya. Iya, jadi loss itu harus minimum gitu. Nah, itu hubungannya dengan yang paling penting itu sebenarnya satu lagi adalah ini apa, leverage. Leverage itu membunuh terutama di kripto. Leverage itu membunuh karena pergerakan mereka volatile banget gitu. Kita misalnya leverage-nya 2 itu aja berarti dana kita drop 50% game. Ya kan? Oke. Ya kan? Berarti kalau yang leverage di Binance kan ada yang kali 2, kali 4 gitu. Ya, hindari dulu gitu ya. Iya, sebenarnya kali 10 gitu. Berarti sampai kali 10 ya. 10% enggak dah. Ya wes, itu kripto drop 10% ya wes setiap hari. Artinya jangan ngimpi cuan dulu kalau kita nggak tahu berapa persen yang sanggup kita hilang gitu ya, yang sanggup kita kehilangan berapa lebih itu dulu. Kalau ya wes pasrah lah, siap hilang semuanya, ambil leverage 10% aja rapopo gitu ya. 10. Tapi kalau memang nggak siap kehilangan, jangan coba-coba leverage. Jadi karena yang penting kita tahu dulu berapa minus yang kita sanggup tahan gitu ya. Ya, sebenarnya kalau di saya sendiri paling ideal leverage ya 1 sebenarnya. 1,5. Makanya kalau di dunia forex atau saham, forex ya, dulu saya main forex. Makanya leverage 10, leverage 20 gitu, makanya itu wajar karena dia nggak volatile gitu. Oh iya. Nah, kalau ini udah volatile, kamu tambah leverage, bunuh diri. Bunuh diri. Iya, kayak mata uang ya, sejelek-jeleknya rupiah itu juga ketika 98 pun nggak terus ujuk-ujuk 2000 jadi 16.000, itu perlu berhari-hari gitu ya, nggak yang terus dalam hitungan menit gitu kan.
Kalau ini bisa hitungan menit memang gitu kan naik turunnya. Hitungan menit bahkan detik maunya gitu. Bahkan Berarti detik. langsung drop gitu. Nah, Okay. satu itu, yang kedua itu maunya data. Kalau saya percaya data banget. Jadi kalau trading itu kalau saya pasti by system. Main sistemnya adalah kita punya cara tradingnya pakai indikator apa, jika menyentuh berapa, kita beli, kita jual, itu kita harus backtrack ke masa lampau, satu persatu dilihatin bahwa kita pakai strategi ini bisa win apa enggak. Jadi benar-benar tidak boleh pakai feeling. Oh ya kayaknya bagus, belum tentu. Data, kalau saya percaya data dan mainnya bukan feeling ya. Tapi juga kalau di sekarang ini misalnya DeFi lagi meningkat drastis ya, trading gitu banyak pakai feeling karena ya lebih gampang win-nya kan. Lebih gampang win-nya. Semua Jadi naik. kan memang ketika kita win tuh semua campak cerdas gitu. Nah, lagi win wah Ya. top tenan kan si Anton kayak lagi untuk cuan. Tapi kalau lagi rugi ya, semua orang menggoblok-goblokkan pasti gitu ya. Motornya merem siji wae profitnya. Pasti gitu. Jadi ya kita akan sangat memandang tinggi orang yang lagi cuan, lagi beruntung gitu ya. Itu juga mungkin kita bisa kaitkan dengan nomor 1 tadi, seberapa minus kita bisa tahan, seberapa besar risk yang bisa kita tahan, seberapa malu yang bisa kita tanggung ketika kita rugi gitu kan. Kalau nggak besar-besar berarti cari yang safe, baru kita mikir cuannya berapa. Kedua adalah tidak menggunakan, jangan hanya mengandalkan perasaan ya, kalau bisa sebanyak mungkin evidence based, data, berbasis data semua ya keputusannya. Ada lagi? Itu yang paling penting sih. Dua itu ya. Jadi kita melakukan cuma itu sih sebenarnya. Benar seperti yang sering saya bilang, do your own research, dan DYOR lagi, do your own risk assessment gitu ya. Ya, benar. Seperti itu. Oke, mungkin itu luar biasa sekali sharingnya Mas Budi, juara trading Binance. Wah, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman yang baru mulai. Tapi juga bermanfaat sih sebenarnya buat yang lama-lama, udah lama tapi nggak menggunakan metode yang benar. Ini tadi juara yang ngomong gitu, memang beda. Mungkin nanti lain kali kita bisa lebih dalam membahas mengenai DeFi, mengenai tools gitu ya. Kalau bersedia di lain waktu datang lagi ke Crypto Diningrat Mas ya. Oke, terima kasih undangannya. Ya. Selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung kapanpun Anda menontonnya. Salam sukses selalu, sehat selalu. Monggo. Ya. Terima kasih.